hasil penelusuranku di dunia maya untuk mengeksplor keindahan pantai di bagian barat Indonesia cukup membuatku penasaran. Aku tertarik sekali dengan salah satu spot yang menjadi pilihan bagi mereka yang hobi camping dan berkemah, yaitu Lok Matai yang cukup viral di kalangan para pecinta alam. Beberapa foto hasil penelusuranku menunjukkan panorama dan keindahan Laut Lok Matai. Yes, tidak menunggu lama, hari ini kuputuskan untuk langsung mengeksplor Lok Matai untuk menjawab rasa penasaranku. Let's go! Pemirsa sudah siap untuk menjelajah? Nah, kali ini kita akan mengeksplor keindahan Lok Matai yang terdapat di ujung Indonesia. Nah, sekarang Oya akan menemui Bang Milo dan kita akan mengeksplor keindahan Lok Matai bersama. Kak, airnya satu ya. Raket bapitang galah rangkile halu tanyo taju murang kupu-kupu tulam wal raket pale Pemirsa, sekarang Oya akan mengeksplor Lok Matai yang tepatnya itu tidak jauh dari kota Banda Aceh. Di sana menyajikan panorama alam yang luar biasa indah dengan terumbu karang yang masih terawat dan pasir putihnya yang sangat mempesona serta biru lautnya yang jernih. Nah, sekarang Oya akan menemui Bang Milo yang akan mengajak Oya mengeksplor Lok Matai ini. Yuk. Kekena lalondo do udah ini Ada Bang Milo. Nah, pemirsa, ternyata Bang Milo udah nunggu Oya dari tadi. Ya Bang, ini kita mau ke Lok Matai. Ya. Oke, ada potensi apa sih Bang sebenarnya di Lok Matai itu? Lok Matai itu tempat yang indah, ada pantai berpasir putih, tempat yang masih alami yang indah ya. Malah kalau hari-hari libur banyak pengunjung yang naik ke sana mengunjung tempat Lok Matai itu. Wah, mantap nih. Ya, tumbuh-tumbuh karang pun masih terawat karena masih bagus ya. Oke, nah sekarang Oya udah penasaran sekali nih Bang Milo. Yuk kita berangkat sekarang aja. Bang Milo adalah pemuda lokal yang sudah sangat menguasai kawasan wisata Lok Matai yang berbukit dan hutan yang rimbun, sehingga saya tidak merasa khawatir untuk tersesat di hutan Lok Matai. Ternyata bukan saya dan Bang Milo saja yang menuju ke Lok Matai, karena mengingat bertepatan dengan libur weekend, sehingga Lok Matai menjadi tujuan refreshing bagi mereka yang mencintai alam. Semangat ya, kami mau ke sana juga nih. Oke. Nah, pemirsa, ternyata ada juga yang mau ke sana. Itu adik-adik tadi semangat sekali ya. Jadi kita juga nggak boleh pantang menyerah ya Bang ya. Perjalanan tinggal sedikit lagi, yuk langsung kita ke sana. Saya merasa kagum dengan keasrian hutan Lok Matai yang masih rimbun dan terjaga. Semoga ini terus lestari. Kita kayak lagi mencari tempat-tempat tersembunyi, yang ada ya. Sudah sampai di padang rumput kita. Berarti jarak jauhnya tidak jauh lagi, sekitar 10 atau 5 menit lagi. Oke, sekarang kita sudah
sampai di padang rumput. Ini artinya perjalanan kita itu tinggal 5 menit lagi untuk sampai ke Luk Matai-nya. Ya Bang? Ya. Yuk. Wah, ini Bang udaranya tuh segar sekali ya. Cuaca hari ini yang cerah sangat bersahabat sekali. Dengan ditambah angin yang sepoi-sepoi membuatku merasa nyaman menelusuri hutan Luk Matai. Dan yang membuat saya surprise, ternyata di tengah-tengah perjalanan terdapat sumber air yang begitu jernih yang biasanya dimanfaatkan oleh para pengunjung sebagai tempat peristirahatan sejenak untuk melepas dahaga. Untuk menjawab penasaran saya langsung mencoba kesegaran sumber mata air Luk Matai. Dan misalnya udah sampai nih di tempat peristirahan sejenak ya sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Luk Matai. Dan di sini terdapat mata air dari Gunung Luk Matai. Airnya itu sangat segar, dingin dan sejuk sekali. Bisa untuk kita minum dulu. Bisa unik sekali nih ya, selama perjalanan yang memang jauh tadi, pasti pengunjung yang datang ke Luk Matai ini mencoba mengistirahatkan diri dengan menikmati air dari mata air Luk Matai ini. Ada juga bahkan yang sudah selesai mandi di sana, mereka akan mandi lagi bilas dengan air bersih yang dari air Luk Matai ini. Mantap. Oke. Nah, misal setelah selesai melepas dahaga, saya dan Bang Milo akan melanjutkan perjalanan lagi ke Luk Matai-nya. Nah, ya, ini udah sampai Luk Matai. Gimana? Pantai-pantainya. Ternyata di situ Luk Matai-nya ya. Wah, oke deh. Tik-tik sana. Ada yang lagi berkemah juga ya di sini. Oke deh. Keindahan Luk Matai selalu menjadi pembicaraan. Pantainya bersih dengan pasir putihnya dan terumbu karang yang masih terjaga selalu menjadi tujuan yang menarik bagi mereka yang mencintai keindahan laut. Rasa lelah saya terbayarkan begitu melihat langsung keindahan Luk Matai yang selama ini cuma bisa saya lihat melalui media sosial dan para blogger yang menceritakan perjalanannya ke Luk Matai. Banyak bagi para pecinta keindahan laut dari berbagai komunitas yang berkunjung ke Luk Matai. Ada yang mereka bermalam dengan membawa tenda untuk menikmati keindahan Luk Matai di malam hari, atau sekedar berkunjung dengan bermain di pantai pasir putihnya, atau bisa juga snorkeling untuk melihat terumbu karang yang masih terjaga. Pemirsa, akhirnya saya sudah sampai di Luk Matai dan pemandangan ditawarkannya itu sangat indah, mempesona sekali dengan biru lautnya yang berkilauan karena terkena matahari dan juga pasirnya yang putih serta pemandangan alamnya yang sangat menakjubkan. Wah. Mulip-lip rakit papitang tinya aji merangku walawaila wate kalepas tinya je merang tinggal di tinan takkan gunahan takkan gunahan. Pemirsa, Bang Milo sedang menyiapkan kayu bakar dan nanti kita akan bakar-bakar ikan. Dan karena kalau kesini itu tidak bakar ikan itu pasti ada yang hampa, ada yang kurang gitu. Nah, ini disiapin, jadi sambil Bang Milo siapin, saya ingin menikmati indahnya pemandangan dan panorama alam di sini.
pade perle ke kamu oh napi lalapiatan oluni banyan hanagu lagu nale hanagu lagu nale. Kalau ke pantai itu wajib untuk bakar ikan karena selain dapat dari hasil tangkapan para nelayan, ikan yang kita konsumsi pasti masih segar dan pastinya sangat nikmat untuk kita nikmati. Selain itu juga pemandangan di sini sangat indah dan terumbu karangnya yang pasti masih sangat rawa. Jadi ikan di sini itu selain juga masih segar, juga dapat masih alami sekali ekosistemnya. Seperti juga ada ikan terumbu karang, terus juga ada lobster, juga ada ikan rambo dan masih banyak ikan lainnya hasil potensi dari Lok Matai ini. Oh iya Bang, katanya tuh ada peraturan-peraturan juga ya di sini. Ya, peraturan. Itu kayak apa tuh Bang? Yang pertama, waktu di sini wajib lapor kepada kepala pemuda kecil kampung. Yang kedua, misalnya dia bawa pasangan, ada orang cewek-cewek gitu kan, bercampur-campur, itu memang wajib dilaporkan. Nah, pemirsa, ini ikannya sebenarnya sebentar lagi sudah mau masak dan Oya tidak sabar ingin mencicipi ikannya itu seperti apa dengan pemandangan yang indah tentunya, ya kan? Mana ya Bang? Ya. Udah selesai bakar ikan, terus kita makan ikan, terus kita lihat pemandangan yang indah kayak gini. Balik lagi deh. Kok pengunjungnya itu dari mana-mana aja sih Bang? Dari Medan, dari Aceh Utara. Pokoknya kalau Banda Aceh ini hampir seluruhnya ya. Habis berenang orang tuh nanti mendarat kan ada hasil yang orang tuh nembak atau mancing ya. Bakar-bakar ikan orang itu. Jadi hasil tangkapan itu langsung dibakar ya? Masih segar ya? Segar. Mantap. Pemirsa, pemandangannya indah dan pantainya yang jernih membuat kita betah untuk berlama-lama di sini. Dan selanjutnya, Oya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor keindahan ujung barat Indonesia yang tidak kalah mempesonanya dari pantai Lok Matai ini. Merasakan kesegaran air laut membuat tubuh saya lebih rileks dan saya sungguh menikmati berada di pantai Lok Matai. Tidak terbayangkan sebelumnya saya bisa sampai di sini dengan menikmati biru dan kesegaran pantai Lok Matai. Sayangku lah keraket hantole lale pako lampungku lah kuruto tajahan bala bangka hurutu lah dekaboja duda igata tanro danyo mulam puda ruda mulam puda ruda. Raket bapitang galah rangkile halu tanyo taju murang kupu-kupu tulam. Pemirsa, Oya udah sampai nih di Dermaga Ulele Banda Aceh. Nah, kali ini Oya akan menemui komunitas Sujak Trip dan nantinya mereka akan mengajak Oya untuk mengeksplor keindahan Pulau Aceh. Nah, yuk. Ibu, apa kabar? Sehat
sehat. Igun gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Juga udah siap nih, udah siap snorkeling kita nanti. Oke, siap. Ini udah gak sabar nih pengen melihat eksotisme dari Pulau Aceh. Oh iya, tentunya kita snorkeling di sana ya. Oke, yuk kita pergi ke sana. Itu botnya udah nunggu. Oke, siap pemirsa, yuk. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di kapal dari Pelabuhan Ulele tadi. Sekarang kita akan menuju ke Pulau Aceh nih. Wah. Menuju ke Pulau Aceh, kita akan menempuh waktu lebih kurang 2 jam. Rute yang dilalui sangat menguji adrenalin saya. Bagaimana tidak, air laut yang bergelombang membuat bot yang saya tumpangi terombang-ambing. Sepanjang perjalanan menuju Pulau Aceh, panorama yang bisa kita nikmati adalah gugusan pulau-pulau yang tersusun rapi. Dan kalau cuaca cerah, kita melihat Pulau Weh, Kota Sabang. Sesekali kita akan menjumpai nelayan-nelayan Aceh yang gagah berani, yang berada di tengah laut, yang dengan ramahnya selalu menyapa. Perjalanan kali ini saya sedikit kecewa karena cuaca yang sangat cepat berubah menjadi mendung. Walaupun demikian, tidak menyurutkan semangatku untuk berpetualang ke ujung barat Indonesia. Pemirsa, sekarang Oya sudah melewati Pulau Nasi dan Pulau Brem. Sebentar lagi kita akan sampai ke Pelabuhan Lampuyang. Dan sepanjang perjalanan kita bisa melihat panorama alam yang indah, hutan pulau-pulau dari Pulau Aceh ini, dan semuanya itu indah sekali. Alam yang mempesona, pastinya membuat kita nyaman melihat pemandangan ini. Mantap! Lagu-lagu unale. Pulau Aceh sendiri merupakan kecamatan yang daerahnya terdiri dari beberapa pulau, Dedap, Pulau Nasi, dan Pulau Bru. Dan akhirnya, lebih kurang 2 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di Pelabuhan Lampuyang. Namun, untuk menuju ke spot utama lokasi Menara Willem Toren 3, kita harus menaiki bukit dengan waktu tempuh 30 menit berjalan kaki. Yeay pemirsa, akhirnya Oya dan Igun tiba di Pulau Aceh, tepatnya di Pulau Brem nih. Pulau Brem ini merupakan pulau paling ujung Sumatera dan menjadi pulau terluar di Indonesia. Selain itu juga ada Pulau Rondo yang menjadi titik 0 km Indonesia nih ya, Igun? Iya, tepat sekali. Oke. Nah pemirsa, ini langsung saja yuk kita eksplor keindahan Pulau Aceh. Sayangku laku rakyat hantole lale. Menuju Mercusuar Willem Toren 3, kita akan melalui jalan setapak kalau dimulai dari Pelabuhan Lampuyang. Perjalanannya cukup menguras stamina, karena selama lebih kurang 30 menit, kita akan menaiki perbukitan untuk dapat sampai ke Mercusuar. Jalanan menuju Mercusuar Willem Toren 3 cukup licin, karena kawasan ini baru saja diguyur hujan, sehingga saya harus lebih berhati-hati melewatinya. Sepanjang perjalanan, Igun yang dari komunitas Sujak Trip terus bercerita tentang Pulau Bre. Karena bisa dikatakan Igun setiap minggu pasti akan berkunjung ke Pulau Bre ini. Selain menemani para pengunjung, Igun juga terlibat sebagai guru bagi anak-anak di kepulauan terpencil ini. Semakin mendekati mercusuar, udara dingin semakin terasa. Ditambah hujan yang juga belum reda saat Ini pertama sampai nih, menginjakkan mercusuar kaki di Pulau pulau Iya, ini. Ini gerbangnya ya? Iya, gerbang nanti ada penjaganya juga nanti. Oke. Penjaga navigasi. Oke.
Pemirsa, kami sudah sampai di Mercusuar Willem Toren 3 dan ini sudah dibangun sejak tahun 1875 pada masa pemerintahan Belanda. Ya, Gun? Pas sekali, betul. Oke, ini kira-kira ada apa ya di dalamnya? Iya, yang pastinya sangat menarik. Dari atas pulau nanti Mercusuar itu kita bisa lihat Pulau Rondo, pulau wilayah terluar Indonesia. Wah, pasti penasaran? Yuk, Tidak terasa, akhirnya saya telah sampai di kawasan Mercusuar Willem Toren 3 yang tadinya hanya bisa saya lihat dari internet dan tulisan para blogger. Tidak terbayang bisa berada di tempat ini yang hanya ada 3 di dunia dan salah satunya ada di Pulau Aceh. Dari ketinggian ini kita bisa melihat hamparan laut luas dengan pulau-pulau kecilnya yang merupakan pulau terluar Indonesia dan juga merupakan titik nolnya Indonesia yang berada di Pulau Rondo yang tampak dari kawasan ini. Sebelum menaiki Mercusuar, saya berbincang-bincang dengan petugas pengawas navigasi dari Kemenhub ini. Setelah selesai direnovasi tahun 2015, nah, selebihnya ya berkelanjutan lah, saling menjaga. Setiap petugas yang ganti selalu merawat. Selalu merawat ya. Sempat vakum nggak sih Pak Bang Mercusuar? Sekitar tahun 2002 di masa konflik kita sempat kosongin ini. Sebenarnya fungsi dari Mercusuar ini selain sebagai untuk melindungi kapal itu apa lagi Pak? Ini istilahnya kalau di daratan itu seperti rambu Lalu lintas. rambu lalu lintas itu. Jadi mengatur pelayaran kapal seluruh dunia, internasional. Dunia. Sampai sekarang Pak masih Sampai dunia? sekarang. Sampai ya. internasional Iya. juga ya. Oh gitu. Gini, lampu itu sudah 2 kali mengalami pergantian. Kalau lampu aslinya sampai sekarang kita nggak bisa buat lagi karena alatnya sampai kapan nggak bisa kita cari ya. Jadi kita sudah ganti dengan lampu yang kecil, yang jangkauannya pun ya nggak seperti dulu lagi lah. Sudah tidak sabar lagi, saya langsung saja menuju Mercusuar Willem Toren 3 untuk melihat panorama alam dari ketinggiannya, sekaligus ingin tahu kondisi bangunannya saat ini. Menapaki anak tangga Mercusuar, saya melihat langsung kondisi bangunan yang masih kokoh dan terawat. Anak tangga yang saya lewati masih dengan kondisi baik, tidak seperti bangunan peninggalan Belanda lainnya yang termakan usia. Oke, akhirnya pemirsa kami sudah sampai di puncak paling tinggi Mercusuar Willem Toren Toren 3 3. ini ya. Ini berada di atas ketinggian 85 meter. Dan kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Ini semuanya pulau-pulau yang memang indah sekali. Juga hamparan biru lautnya. Iya. Buat siapa saja betah pasti lama-lama di sini ya. Mencapai puncak Mercusuar Willem Toren 3, saya pun merasa kagum dengan keindahan panorama di sekitar kawasan Pulau Breuch. Kondisi Mercusuar ini masih terawat dengan baik. Konstruksi bajanya masih terlihat utuh tanpa ada keropos. Dan ini sudah berdiri semenjak 1875. Sungguh luar biasa. Wah pemirsa, ini pemandangannya sangat indah sekali ya. Kita bisa melihat hamparan hutan liar yang belum disentuh oleh manusia dan masih asli sekali. Dan seluruh permukaan dari Pulau Breuch ini bisa terlihat jelas dan memang indah sekali. Ya memang Indonesia indah sekali. Perjalanan kali ini mengeksplor ujung barat Indonesia. Saya benar-benar merasa takjub dan ini akan menjadi pengalaman luar biasa yang tak akan terlupakan dan akan menjadi cerita indah pastinya. Dan cerita ini akan saya bagikan di blog pribadi saya, Cerita Oya. Dari ujung Sumatera dengan panorama alam yang indah untuk pesona